Di Amerika Serikat saja, dalam setahun ada sekitar 111.000 kasus pembobolan rumah. Tapi yang tidak diketahui mayoritas korbannya adalah rumah mereka sudah diawasi selama berbulan-bulan. Berikut adalah tanda-tanda yang harus kamu waspadai dalam situasi ini. Pekerja tanpa izin. Katakanlah kamu baru merenovasi rumah akhir-akhir ini. Setelah perusahaan renovasi menyelesaikan tugasnya, para pekerja mengangkut peralatan mereka dan pergi. Beberapa hari kemudian, seseorang dengan seragam yang sama muncul dan mengatakan ada bagian dari renovasi yang belum selesai dan perlu diulang. Waspadalah, mungkin saja dia sedang mencoba mengecek isi rumahmu. Jika ini terjadi, jangan biarkan dia masuk dan hubungi perusahaan yang kamu sewa terlebih dulu. Lakukan hal yang sama jika ada orang asing yang mengaku bekerja sebagai penyedia jasa perbaikan. Mobil asing. Kamu mungkin melihat kendaraan aneh yang diparkir di tempat-tempat berbeda di sekitar rumahmu. Mobil ini mungkin muncul di siang hari, menetap di tempat yang sama selama beberapa jam, lalu pergi. Jika jendela mobil itu gelap, kamu wajib curiga. Mobil seperti ini adalah tempat persembunyian terbaik bagi para pengintai jalanan, karena kamu tidak bisa melihat ke dalamnya. Mobil ini juga mungkin tidak berpelat nomor atau memakai plat palsu. Jika kamu melihat salah satunya, jangan pernah hampiri atau memperlihatkan bahwa kamu menyadari keberadaannya. Pura-pura santai saja dan masuk ke rumahmu. Jika makin sering, saatnya melapor. Orang asing berkeliaran. Saat kamu melihat seseorang berulang kali berjalan mondar-mandir di jalanan sambil mengintip ke rumah-rumah, mungkin niat mereka tidak baik. Misalnya mencari titik masuk seperti jendela tak terkunci, pintu yang sedikit terbuka, atau apapun yang memungkinkan mereka masuk ke rumahmu. Ingat, waktu pembobolan rumah yang paling umum adalah antara pukul 10 pagi dan 3 sore saat mayoritas orang sedang bekerja. Selebaran dan stiker bertumpuk. Orang yang ingin membobol rumahmu mungkin menaruh selebaran atau stiker secara acak di rumah-rumah berbeda di lingkunganmu. Ini adalah cara mereka menandai rumah mana yang berpenghuni dan mana yang tidak. Kalau ada di rumah, kamu pasti ingin segera membuang selebaran itu. Tapi jika kamu tidak di rumah dan selebarannya tidak dibuang, itu menjadi pertanda bagi para maling. Saya ingat sesuatu. Tanda. Pengintai rumah mungkin menggambar tanda-tanda tak jelas di dekat rumahmu. Bisa saja di trotoar atau tiang lampu. Komplotan maling biasanya menggunakan kode-kode tertentu saat menggambar tanda. Sebagai contoh, X berarti rumah itu adalah target bagus. Buku terbuka menunjukkan penghuninya adalah sasaran empuk. 5 lingkaran berbentuk bunga menandakan rumah mewah. Dan X di dalam lingkaran berarti rumah ini tidak punya barang berharga. Hal aneh di halaman depan. Bisa saja pagar rumahmu tiba-tiba terbuka, ada sampah di halamanmu seperti bungkus coklat atau kotak jus. Para pengintai biasanya berpikir penghuninya akan menutup pagar dan memungut sampah itu. Tapi masih ada lagi. Mereka mungkin memindahkan beberapa pot tanamanmu demi membuat titik buta. Dengan begini, mereka bisa masuk di malam hari tanpa ketahuan. Beberapa maling mungkin melempar batu ke halamanmu untuk melihat apakah kamu punya anjing atau apakah peliharaanmu bisa mendengar suara di halaman depan. Anjingmu berulah. Berbeda dari gonggongan biasa, anjing bisa merasakan saat orang berniat jahat. Jika kamu mengajak peliharaanmu jalan-jalan dan mereka menggonggong tepat sebelum masuk atau saat sudah di rumah, peliharaanmu tahu ada hal yang tidak beres. Para pengintai rumahmu mungkin bersembunyi di suatu tempat di sekitar rumah dan anjingmu bisa mencium baunya. Ketukan dari pintu ke pintu. Pengintai menilai sendiri keadaan di lingkungan rumahmu. Mereka bisa berpura-pura menjadi pramuniaga, pura-pura ingin menumpang ke kamar mandi, atau pura-pura mobilnya mogok di depan rumahmu. Tujuan mereka bukan cuma untuk melihat apakah ada orang di rumah, tapi juga melihat siapa yang ada di sana dan apakah mereka bisa masuk untuk mengecek rumah sasarannya. Mereka ingin memeriksa TV, kunci mobil, dan barang berharga lainnya. Orang asing memotret. Kamu mungkin menyadari ada orang yang mengambil foto di luar rumahmu atau tetanggamu saat tetanggamu sedang lari sore atau mengajak anjingnya jalan-jalan. Para maling melakukan ini agar nanti bisa memeriksa pagarmu dengan lebih baik menggunakan foto.
Mereka menganalisis foto-foto itu untuk mencari titik buta dan seberapa dekat jarak tiap-tiap rumah. Jika jarak rumah tidak terlalu dekat, berarti tetanggamu takkan menyadari keberadaannya. Peringatkan tetanggamu dan foto juga orang itu. Gangguan tengah malam. Jika seseorang mengira kamu sedang bertamasya, waktu terbaik untuk menghampiri rumahmu adalah saat tengah malam. Kamu mungkin akan mendengar bunyi bel pintu pada pukul 2 pagi. Begitu lampu rumahmu menyala, mereka akan pergi. Jika tidak, berarti itulah saatnya mereka masuk. Anjing hilang. Gonggongan peliharaanmu bisa berfungsi sebagai alarm, dan orang yang ingin membobol rumah tidak menyukainya. Saat pengintai mengendap-endap masuk dan melihat anjingmu, mereka mungkin akan membuka pagar agar anjingmu keluar. Lalu mereka akan datang lagi keesokan harinya untuk memeriksa apakah anjingmu sudah pulang. Jika anjingmu tidak ada, mereka akan mencoba masuk. Kue di pintu depan. Kamu mungkin melihat kue di bawah keset pintumu. Ini adalah trik klasik yang digunakan para maling untuk mengecek apakah kamu ada di rumah atau tidak dan pukul berapa kamu pulang. Saat kamu menginjak keset, kue itu hancur. Mereka akan kembali untuk melihat apakah ada orang yang menginjaknya. Jika kamu tidak sadar ada kue, mereka akan menyelidiki lebih lanjut. Para maling akan menaruh lebih banyak kue keesokan harinya di jam-jam berbeda agar tahu pukul berapa kamu ada di rumah. Jika tidak ada yang menginjaknya, mereka pun tahu rumah sedang kosong. Barang rusak di sekitar rumahmu. Mungkin ada jendela rusak, gembok patah, atau pagar longgar. Hal ini bukan cuma untuk memeriksa alarm ataupun keberadaanmu di rumah, tapi juga sebagai alasan untuk masuk. Mereka mungkin akan memakai seragam dan datang sejam kemudian, lantas menawarkan perbaikan jendela gratis. Alasannya, mereka melihat jendela yang rusak saat lewat di depan dan ingin memberikan jasanya karena perusahaan mereka masih baru. Mereka akan masuk untuk mengukur kosen sembari memeriksa rumah untuk mencari titik lemah dan barang berharga. Lampu rusak. Kamu mungkin menyadari lampu sensor gerakmu tidak lagi berfungsi. Pengintai perlu membuat titik-titik buta saat mereka ingin masuk, dan lampu itu akan menghalanginya. Kebanyakan pemilik rumah menganggap bola lampunya cuma putus, tapi sebaiknya segera periksa kerusakan begitu kamu melihatnya. Kumpulkan bukti saat hal-hal aneh seperti ini terjadi. Jika kejadian ini terjadi sekali 2 kali, itu mungkin cuma kebetulan. Tapi jika itu terus terjadi, segera lapor polisi. Mereka akan membantumu melindungi keselamatan dan barang-barangmu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.